Oke, oke, langsung mulai aja. Nah, oke. Halo, Ken. Jadi tadi pagi kita udah laksanain 2 sesi dan sebenarnya kita, Gradient bikin ini tuh tujuannya tuh untuk inilah, mengurangi orang-orang yang salah jurusan di Indonesia. Karena banyak banget, teman-teman kita yang masih SMA tuh seringkali bingung, masuk jurusan X, masuk jurusan Y, tapi, kadang-kadang di tengah-tengah baru nyadar, "Oh, kok gini ya?" Gitu. Nah, makanya, kita pengen, di sesi ini teman-teman semua bisa terjawablah kebingungannya, gitu. Makanya teman-teman, nanti bakal banyak sesi tanya jawab, jangan malu-malu, bisa langsung raise hand ataupun masukin di kolom chat aja, gitu. Oke, Ken, mungkin kita mulai dari sedikit pengenalan dulu nih, dari background lu sedikit. Oke, halo teman-teman di sini. Selamat sore teman-teman. Ini berarti kelas berapa nih? SMA kali ya? SMA 10, 11, 12 ya? Ah, sorry, nggak Iya, kedengeran. Kak. Oke, 10, 11, Kelas 12 11. mungkin ya. Oke, ini pas kelas 10, kelas 11, pas kelas 12 itu aku tahu sih gimana rasanya momen teman-teman udah mulai mencari PTN impian atau pengen tahu nih kira-kira jurusan atau univ apa yang sesuai dengan passion atau keinginan teman-teman. Biasanya teman-teman pengen apa, tapi bentrok sama kemauan orang tua dan sebagainya gitu kan. Nah, tepat banget untuk teman-teman sore hari ini join di acara Gradient untuk kita sama-sama bedah jurusan. Terkhususnya di jurusanku matematika. Jadi selamat sore teman-teman, senang banget ketemu teman-teman di sini. Semoga nanti ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Kenalin teman-teman, aku Alken dari jurusan Matematika Undip. Sebenarnya di sini bukan aku ngajarin teman-teman atau sharing ilmu sih. Ini lebih tepatnya kayak sharing aja cerita gimana pengalamanku di jurusan matematika, terkhususnya di Universitas Diponegoro setelah 4 tahun berarti ya 8 semester gitu. Jadi semoga nanti aku sampaikan bisa menambah wawasan dan gambaran teman-teman juga kayak gitu. Terus dari jurusan matematika ini mungkin nanti teman-teman juga bertanya-tanya, kalau matematika kerjanya jadi apa sih? Apakah jadi guru, apakah jadi dosen, apakah jadi ahli matematika, atau jadi Jerome Pauline gitu, youtuber gitu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi jurusan matematika ini sebenarnya generalis banget. Nanti mungkin aku akan ceritain dari jurusan yang matematika. Aku sekarang udah punya pengalaman magang atau kerja bahkan di jurusan yang non matematika kayak gitu. Jadi sebenarnya ini di jurusan apapun nanti ya, di jurusan apapun teman-teman itu sebenarnya eh, nggak mesti atau nggak selalu akan bekerja di jurusan tersebut gitu ya. Jadi nanti kita akan dengarkan lebih detail atau lebih lanjut lah terkait hal yang udah aku spoiler dikit kayak gitu. Mungkin itu ya, Mas Devin. Oke, nah itu udah ada spoilernya sedikit-sedikit tuh. Common misconception ya. Seringkali banyak orang yang berpikir salah tentang jurusan matematik. Kita bakal bahas itu lagi nanti. Cuman em, setelah pengenalan, em, gue pengen tahu juga nih, Aken. Em, bentar. Kalau dari lu sendiri, cerita lu sendiri nih, kenapa sih awal-awal tertarik untuk pilih jurusan matematik? Pas SMA, kenapa akhirnya milih jurusan matematik? Oke, Mas Devin. Sebenarnya aku sama nih, aku sedikit cerita ya. Aku sama dengan teman-teman di sini mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung mau jurusan apa, pengen coba jurusan A, jurusan B. Sama dulu aku juga banyak pilihan. Aku ngerasa kayak, oke, pengen teknik sipil deh gitu. Terus seminggu kemudian pindah ke teknik industri. Terus 2 minggu kemudian pindah ke psikologi. Terus ada bentrok dengan keinginan orang tua, akhirnya pindah ke jurusan-jurusan lainnya gitu. Nah, tapi mengapa akhirnya aku memutuskan ke matematika gitu ya. Jadi sebenarnya alasan utamanya dulu, alasan utamanya memang aku itu waktu itu bukan mandang ini, kalau dari cerita pengalaman pribadiku ya, waktu itu aku bukan ngincar dari jurusannya, tapi waktu itu aku ngincar dari PTN-nya, universitas negerinya kayak gitu. Aku Hmm, pengen masuk pilih universitas yang top 5 atau top 3 gitu yang terbaik, karena waktu itu saat itu Undip juga jadi salah satu atau top 3 pilih jadi top 3 PTN top di Indonesia gitu ya. Dan PTN yang juga gampang banget alumni untuk mulai dapat kerja kayak gitu. Nah, jadi saat itu aku pilih Undip dan aku pilih jalur SNMPTN.
gitu. Jadi aku pengen banget pilih jalur SNMPTN. Kenapa? Karena aku udah perjuangin jalur SNMPTN itu sejak aku SD ceritanya gitu. Jadi aku udah berusaha dapat Wow. rapot yang bagus di SD biar masuk SMP yang bagus. Saat SMP yang bagus, usahain nilai yang terbaik agar masuk SMA yang bagus. Dan di saat SMP dapat SMA yang bagus, aku usahain agar nilainya maksimal agar dapat jalur SNMPTN. Nah, kenapa Undip? Karena waktu itu SMA aku itu emang cukup besar peluangnya untuk masuk ke Undip gitu, Undip Semarang. Nah, kenapa matematika gitu ya? Sebenarnya aku punya banyak peluang, maksudnya aku bisa aja ngambil teknik industri atau teknik sipil tadi atau jurusan lainnya, tapi kenapa aku ngambil matematika? Karena di saat itu peluangku secara data, jadi aku melihat data juga bahwa peluangku untuk keterima di jurusan matematika Undip itu besar gitu. Hmm. Cukup besar dan lihat dari story tahun-tahun sebelumnya memang Undip itu banyak untuk ngincer sekolahku kayak gitu kan. Jadi aku memilih jurusan matematika karena peluangnya besar, itu yang pertama. Gitu. Aku berusaha rasional, jadi aku memang fokusnya itu yang penting SNMPTN, yang penting PTN gitu. Jadi sebenarnya jurusannya itu prioritas ketiga gitu. Nah, tapi kenapa ngambil matematika pada ujungnya? Karena uh, aku kan udah coba hasil tes psikologi mulai dari SD, SMP, SMA, itu selalu mengarahkan aku untuk masuk ke jurusan matematika kayak gitu. Karena mungkin kemampuan berhitung dan matematika aku cukup tinggi gitu ya. Kemampuan logika aku di saat tes itu cukup tinggi, cukup besar sehingga aku memutuskan untuk bergabung di jurusan matematika gitu. Memang sejak SD itu aku suka ngitung gitu. Suka ngitung, bisa dibilang encer lah kalau ngitung-ngitung kayak gitu. Bahkan sering ikut olimpiade juga sejak SD, SMP, SMA itu sering ikut olimpiade SMA. Nah, selain itu aku juga selain senang hitung, aku juga senang berbisnis. Jadi aku ekspektasiku kalau aku jurusan matematika, mungkin aku nanti bisa nih berbisnis atau dapat ilmu-ilmu bisnis atau matematika atau perhitungannya seperti apa kayak gitu. Nah, tapi di teman-temanku yang di jurusan matematika Undip itu ternyata banyak yang berekspektasi sama sepertiku gitu. Mereka ingin masuk jurusan matematika itu karena jago ngitung atau suka ngitung. Nah, walaupun Hmm. nanti pada kenyataannya aku akan cerita ternyata matematika bukan hanya sekedar ngitung, bahkan menghitung-hitungnya itu hanya 20% dari seluruh yang kita pelajari. Nah, Nanti lo. next question akan aku spoiler ya. Sebenarnya Nah, matematika itu jurusan apa sih kayak gitu ya. Gitu. Jadi kenapa jurusan matematika, pilih jurusan matematika sekali lagi karena aku dan teman-temanku yang pilih jurusan matematika itu pas SD, SMP, SMA memang suka berhitung. Sesimpel itu kan. Kita suka berhitung jadi memilih untuk jurusan matematika. Apakah kita salah jurusan? Nanti aku akan jawab di pertanyaan selanjutnya. oke. Oke, Alken. Terus jadi gimana pengalaman selama di kuliah ini? Enjoy atau nggak enjoy? Dan mungkin bisa nyinggung yang tadi juga kayak, jadi apakah ini matematika nih menurut lu jurusan yang tepat nggak selama pengalaman 4 tahun ini? Oke, kalau gua survei ke beberapa teman gua, kan Mhm. di jurusan matematika aktif itu ada 166 anak ya, 166 anak satu angkatan. Dan Oke. di atas 50% yang gue survei, mungkin puluhan orang gue tanya-tanya, mostly mereka merasa salah jurusan. Bukan Oke. salah jurusan sih, mereka merasa tidak sesuai ekspektasi gitu. Tidak sesuai Karena ekspektasi. karena aku mau kasih tahu juga nih ke teman-teman kalau misal teman-teman nanti ada yang mau beli jurusan matematika. Sekali lagi, kalau teman-teman suka ngitung dan ekspektasinya di jurusan matematika itu ngitung, angka-angka isinya itu big no gitu ya, tidak gitu. Jadi di matematika nanti kita nggak hitung-hitung, tapi kita mengolah rumus, membuktikan teorema, teori dan sebagainya. Kayak misal teman-teman udah belajar matematika sains ya, integral misal atau turunan. Nah, kita bukan menghitung integral atau menghitung turunan, tapi kita buktikan integral itu kenapa bisa seperti itu. Nanti ada metode A, ada integral metode B, terus ada syarat khusus di mana kalau integral ini nggak bisa digunakan, kita akan gunakan metode apa. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan atau dipelajari di jurusan matematika. Mengapa banyak orang-orang yang di jurusan matematika pun sebenarnya bukan merasa salah jurusan sih, tapi berbeda dengan ekspektasinya kayak gitu. Jadi kita ekspektasi masuk ke jurusan matematika ini akan hitung-hitung. Taunya kita bukan banyak menghitung tapi membuktikan rumus kayak gitu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang struggle di awal semester, tapi setelah semester 3 ke atas kita udah mulai enjoy sih kayak gitu. Nah, kalau ditanya aku salah jurusan atau enggak, aku salah jurusan sebenarnya gitu. Oke. Tapi apakah menyesal atau enggak? Aku nggak menyesal gitu di matematika karena ternyata banyak banget benefit yang didapetin dari jurusan matematika kayak gitu. Jadi salah jurusan itu lebih ke arah berbeda ekspektasinya gitu. Kayak ekspektasinya tadi ya mau menghitung-hitung, taunya kita nggak ada hitung-hitungan di sini. Sekali lagi kita membuktikan rumus dan teorema seperti itu teman-teman. Nah, ini aku ada catatan juga. Jadi di matematika itu sebenarnya bukan hitung-hitung ya teman-teman ya.
materi abstraknya itu lebih banyak daripada hitung-hitungan. Itu di semester awal. Tapi nanti kita serunya itu di semester 5. Kita banyak belajar materi-materi atau mata kuliah yang nggak dipelajari sama jurusan-jurusan lainnya. Contoh nanti ada cara kita menghitung saham, misal cara kita berbisnis memaksimalkan potensi keuntungan bisnis dan meminimalkan kerugian. Terus juga nanti gimana cara kita menghitung jarak yang ada di Gmaps dan sebagainya. Itu kita dasar-dasar atau teori dasarnya itu kita belajar, dan itu yang bisa lebih diimplementasikan di hal kehidupan. Jadi memang yang seru itu yang materi-materi atau mata kuliah yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, kayak metode peramalan atau forecasting saham, forecasting profit bisnis. Itu kita bisa ada pelajarannya, ada belajarannya, ada ilmunya kayak gitu. Jadi pengalamannya itu sebenarnya di awal struggle banget, bukan hanya aku tapi teman-temanku, karena tadi tidak sesuai ekspektasi. Tapi di saat tengah-tengahan kalau kita bisa berusaha jalanin enjoy, kita bakal bisa menemukan keindahan dari matematika itu sendiri kayak gitu. Oke. Oke, halo? Iya, sorry. Pencet. Pencet ya? Oke. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau bisa dirangkum, apa tantangan terbesarnya selama kuliah di jurusan matematik? Oke, sebenarnya ya sebelum kita masuk ke tantangan, aku lupa tadi sebutin benefitnya. Sebenarnya di matematika itu dari pengalamanku gitu ya, benefitnya itu cukup banyak teman-teman. Biasanya kalau kita jurusan matematika gitu, itu kita misalnya kita kenalan ada suatu forum atau suatu perkumpulan bersama jurusan-jurusan lain gitu. Kalau bisa orang nanya, kamu jurusan apa gitu, terus kita jawab, aku jurusan matematika. Nah itu pasti branding kita langsung dicap sama orang kayak, oh ini orang pinter, oh lo pinter banget pasti, oh lo jago itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya benefit dari matematika itu teman-teman, dan juga kita karena kita menghitung sesuatu yang abstrak, kita menyelesaikan kita membedah dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan memasukkan rumus-rumus atau teori yang diajarkan di perkuliahan. Karena kita terbiasa melakukan itu, kita jadi terbiasa untuk menggunakan logika, kita dilatih cara menggunakan penalaran atau logika berpikir yang baik, dan kita juga jadi punya kemampuan decision making di atas rata-rata, atau bisa dibilang decision making yang cukup baik kayak gitu. Mostly teman-teman MTK aku juga kayak gitu. Nah, tapi dari semua benefit yang tadi aku sebutin, sedikit yang aku sebutin tadi ya, itu ada tantangan yang sesuai dengan pertanyaan Mas Devin juga gitu ya. Apa sih tantangan dari jurusan matematika gitu? Nah, tantangannya di jurusan matematika itu sebenarnya tantangan di jurusan matematika itu sebenarnya mungkin beberapa di antara kita ada yang merasa denial, ada yang merasa merasa meragukan dengan dia berada di jurusan matematika gitu. Dia merasa gue udah salah, mungkin tadi ya ada yang merasa salah jurusan, terus merasa kayaknya bagusan statistika, kayaknya bagus informatika, kayaknya kita bersaing sama anak teknik kalah kayak gitu kan. Mungkin tantangannya itu anak-anak matematika itu mostly kebanyakan gitu ya, bahkan aku sempat juga, kita merasa meragukan kemampuan kita sendiri, kita merasa denial dengan kemampuan kita sendiri, merasa salah, merasa kalau kita bersaing sama anak teknik atau jurusan lainnya kita merasa kalah atau bukan apa-apa. Nah itu tantangannya adalah kita merasa nggak percaya diri gitu. Itu tapi itu awal ya, tapi setelah tadi aku bilang udah semester 3, semester 4, kita tahu kita menemukan keindahan matematika yang di jurusan lain itu sebenarnya mereka nggak dapat atau nggak pelajari kayak gitu. Banyak banget hal yang kita pelajari di jurusan matematika yang dimana itu kepake banget bahkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kita menentukan keputusan gitu ya. Karena tadi kita kan menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu soal itu kan dengan rumus-rumus gitu ya. Nah sebenarnya itu bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana cara kita mengambil keputusan, gimana cara kita menggunakan logika berpikir kayak gitu. Jadi walaupun tadi tantangannya kita kadang meragukan diri sendiri, tapi nanti di saat kita udah menemukan keindahan matematika dan kita menemukan privilege sebagai mahasiswa matematika, itu bisa jadi senjata juga buat kita kayak gitu. Untuk lebih percaya diri. Nah, jadi kalau itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurutku sendiri jurusan matematika itu aku nggak tahu ya apakah ini lingkungan yang di Undipnya atau di matematikanya, tapi di jurusan matematika itu kebanyakan anaknya itu tipenya dua, kebanyakan anak yang alim itu maksudnya alim ya, kayak ya teman-teman tahu alim kan, kayak. Jadi tipe-tipe yang pertama alim, dan tipe yang kedua itu olim. Olim itu maksudnya yang olimpiade, yang suka ikut
apa namanya lomba-lomba kayak gitu. Jadi isi dari anak MTK itu sebenarnya kebanyakan ya, ini nggak semua tapi 80% ke atas tipikal yang akademisi banget gitu, yang ambis buat belajar, yang eh, kebanyakan tuh lebih kupu-kupu kuliah pulang daripada yang berorganisasi. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang buruk, tapi kalau dari aku pribadi, eh, ini aku sekali lagi nggak tahu ya, apakah itu tipikal matematikanya atau tipikal anak undip matematikanya atau bagaimana. Tapi dari pandangan aku pribadi, aku kurang sesuai nih dengan lingkungan yang seperti itu. Nah, aku ngerasa itu gak support aku untuk keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri tipikal anak matematika yang suka eksplor ke kegiatan lain, semisal non akademik kayak ikut beasiswa, ikut magang, ikut lomba kayak gitu. Nah, sedangkan kebanyakan teman-temanku itu emang yang tipe akademisi banget. Mereka memang fokusnya untuk uh, cari nilai tertinggi, raih nilai sebaik mungkin, raih prestasi sebaik mungkin. Nah, itu tipikal anak matematika di Undip gitu ya. Aku nggak tahu di matematika yang lain seperti apa, tapi itu dari pengalamanku kayak gitu. Nah, itu menjadi tantangan dariku juga sebenarnya, di mana tadi aku ngerasa lingkungan itu nggak bukan buruk ya, tapi tidak sesuai aja dengan aku yang pengen keluar dari zona nyaman, yang pengen explore di kegiatan non akademik kayak gitu. Oke. Oke. Ini udah ngantri nih yang pengen nanya. Kita Iya, mulai boleh. dari yang raise hand dulu ya, Natasha Dwi. Silakan Natasha, open mic aja. Halo Kak, aku mau nanya seputar matematika tentunya. Mungkin sebelum sebelum itu perkenalan diri dulu sama dari sekolah mana? Oke, kenalin nama aku Natasha Dwi, aku dari SMA 3 Cikampek. Oke. Oke, halo Natasha. Gimana gimana? Oke. Jadi, eh, jujur aku pas denger pengalaman Kak Alken ngerasa sama banget. Jadi selama di sekolah tuh aku selalu mikir, aku tuh beneran suka sama matematika gitu lah. Kayak aku suka ikut olimpiade, aku suka ikut lomba-lomba tentang matematika. Aku suka apa ya? Aku suka ngulik soal-soal matematika. Nah, ketika aku sudah dihadapkan oleh tujuan untuk kuliah, aku sempat bingung Kak. Aku sempat mikir kayak ini aku serius nggak ya buat masuk ke matematika. Terus kayak ini aku sekedar suka aja atau emang pengen belajar yang mendalam gitu. Tapi kadang aku suka merasa nggak pantas buat masuk matematika itu ketika aku lagi ngerjain soal nih dan aku nggak bisa mecahin soal itu. Nah, di situ aku kadang suka mikir, ah kayaknya nggak serius deh ini mau masuk matematika. Apalagi sekarang aku lagi belajar untuk SNBT kan. Nah, soal-soal PK, PU itu tuh bener-bener kadang aku nggak bisa ngerjain. Sedangkan jurusan yang aku pilih ini matematika. Nah, di situ tuh aku kadang suka mikir, ah ini bener nggak ya masuk matematika? Dan kadang aku juga suka takut salah masuk jurusan. Nah, pertanyaan aku, ada nggak sih Kak, jikalau nanti aku merasa aku salah jurusan nih, bagaimana cara aku bisa tetap survive di jurusan matematika ketika nanti aku merasa aku salah jurusan? Terima kasih. Oke. Oke, thank you Natasha pertanyaannya. Aku jawab dulu atau lanjut ke question selanjutnya? Boleh langsung jawab aja. Oke, Natasha. Oke, ini sebenarnya nggak cuma di matematika ya. Ini kan teman-teman mungkin ada yang nanti mau ke matematika, ada juga yang enggak. Mungkin pertanyaan Natasha tadi bisa juga relate nih. Misal ada orang yang mau ngambil jurusan psikologi, taunya nggak cocok sama psikologi. Gimana cara bisa survive dengan jurusan yang kita salah kayak gitu ya. Oke, sebenarnya gini teman-teman. Kalau teman-teman di semester 1 udah ngerasa nggak relate sama jurusannya gitu kan, udah nggak cocok sama jurusan yang dipilih, itu ada dua pilihan, mau bertahan atau mau lanjut gitu. Sorry, mau bertahan dan lanjut atau mau keluar pindah jurusan. Nah, kalau pindah jurusan atau keluar gitu ya, ngulang SNBT atau ngulang mandiri, itu kan ruginya di waktu sebenarnya. Kita mengulang 1 tahun kayak gitu untuk menemukan jurusan yang kita pengen. Gitu. Tapi di saat kita udah masuk jurusan yang kita pengen, apakah akan tepat jurusannya atau bisa jadi salah jurusan lagi kan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu jadi pertimbangan juga teman-teman. Apa kita harus lanjut, apa kita harus pindah jurusan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau lanjut kayak gitu ya, buat teman-teman yang mau lanjut untuk mempertahankan jurusan yang udah dipilih, itu aku saranin untuk coba belajar dari teman-teman yang teman-teman coba deketin
teman kelasnya yang menguasai jurusan tersebut atau yang memang passion gitu. Misal di jurusan matematika aku tuh ada yang jago, ada yang pintar banget untuk ngitung kalkulus, untuk ngebedah rumus. Nah, itu aku coba berteman, coba sharing sama dia, ngobrol sama dia gimana sih rumus ngerjain ini gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, aku coba untuk mentoring dengan orang-orang yang jago atau lebih paham. Selain itu, kamu juga bisa coba pelajarin materi-materi yang ada dari cutting gitu. Aku dulu suka berelasi gitu sama kakak tingkat atau cutting untuk tanya-tanya materinya semester 2 atau semester 3 gimana sih, terus mata kuliah apa sih yang favorit yang harus aku pilih kayak gitu. Jadi coba cari mentor atau cari orang-orang yang bisa ngebantu kita untuk jadi yakin dan juga percaya sama jurusan kita. Selain itu juga aku sering banget ikut webinar-webinar tentang matematika gitu. Jadi biar lebih tahu nih tentang sebenarnya matematika itu secara filsafatnya apa sih, secara kehadirannya, secara eksistensinya itu untuk apa sih kayak gitu. Jadi aku coba cari tahu atau cari alasan biar aku makin suka dengan jurusan yang udah aku pilih kayak gitu. Karena memang banyak banget ya, secara data pun memang di atas 80% mahasiswa itu salah jurusan kan. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita bisa dipaksa untuk harus suka dan apa ya? Ya kita supaya tidak menyesali pilihan kita ya dengan cara kita berusaha untuk menyukainya kayak gitu. Nah, mungkin itu sih jawaban dari aku ya. Dan oh ya, aku mau nambahin juga. Jadi yang aku keselin juga adalah gradien ini sebenarnya baru hadir di saat aku udah semester 4, semester 5, aku lupa deh, aku udah semester tua pokoknya. Kalau misal aku semester 1 udah belajar dari gradien dan aku coba beranggaran, kayaknya aku bakal bisa menguasai jurusan matematika yang top-top sampai 100% banget deh. Sayangnya ini gradien baru hadir teman-teman, jadi sangat disayangkan ya. Nanti kalau teman-teman semester 1 baru masuk di kuliah, terutama di jurusan yang matematika atau fisika atau kimia, mungkin cocok banget kok kalau buat berlangganan di gradien. Karena jujur, saat aku semester 4, aku membandingkan nih, saat aku semester 1 diajarin dosen dengan aku melihat materi yang di gradien, itu yang di gradien aku bener-bener jauh lebih paham gitu, basicnya. Apalagi saat aku belajar matematika itu kan pas aku semester 1 itu pandemi online, dan matematika tuh harus coret-coret kan. Nah, makanya banyak banget di angkatanku tuh emang yang nggak terlalu maksimal sama basic-basic matematikanya, karena kita belajar online kayak gitu. Itu sih dari aku. Jadi aku sangat rekomendasikan kalau teman-teman di semester 1 dan jurusannya ada di gradien, saya sama aku ikutin kataku, mending berlangganan gitu. Wah, guys, ini bukan di brief ya, serius nih. Ini gue aja shock nih. Thank you banget Ken, thank you banget udah nge-highlight. Ya jadi sebenarnya gradien tuh emang kita hadir tuh untuk itu gitu. Dan anyway tadi Natasha sempat mention juga kalau kayak kesulitan nih penalaran matematika ya di SNBT latihan itu. Dan sebenarnya matematika itu juga nggak yang dipelajarin di jurusan matematika tuh jauh lebih besar daripada itu nggak sih? Bener nggak kan? Daripada cuma sekedar penalaran. Bukan lebih besar sih, lebih tepatnya lebih luas gitu. Kita belajar lebih luas ya. Mungkin maksudnya lebih tepatnya luas gitu, tapi kita pelajarin basic-basicnya gitu. Kayak misal kayak statistika misal. Kenapa rata-rata seperti itu? Kenapa median seperti itu? Nah, kita pelajari kenapa gitu. Bukan apa hasilnya, tapi kenapa berhitungnya seperti itu gitu. Kalau ada suatu permasalahan seperti ini, kita nggak bisa pakai statistika metode A, kita harus pakai statistika metode B. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Matematika tuh kayak gitu. Oke. Natasha gimana? Ada pertanyaan follow up atau udah jelas? Udah jelas banget. Terima kasih banget Kak Alken, jawabannya membantu. Doakan aku bisa satu almet sama Kak Alken. Amin. Oke, thank you ya Natasha. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Java. Boleh silakan Java, open mic aja. Oke, halo Kak Alken. Halo. Kenalan dulu ya, dari sekolah mana? Iya, siap Kak. Perkenalkan Kak, sebelumnya saya Java Maulana, biasa sih dipanggilnya Lana ya sama teman-teman sekolah, tapi Java pun enggak apa juga. Saya dari Mansi Malungun di Sumatera Utara, Kak, Sumatera Utara. Dan kebetulan syukur alhamdulillah kemarin saya udah keterima SNBP jurusan prodi matematika di Universitas Andalas, Kak. Jadi karena kami ini kan masih baru ya kan Kak, masih masa transisi lah istilahnya dari SMA ke kuliah. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak. Kira-kira
perbedaan entah adat, entah culture, entah lingkungan apa aja yang mencolok itu Kak dari SMA dan masa kuliah. Satu. Dan yang kedua, kira-kira kalau Kakak ini ada di posisi kami, hal apa aja yang akan Kakak lakukan kalau Kakak di posisi kami sekarang? Nah, itu Kak, dua pertanyaan saya tadi Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you Java. Berarti kamu sekarang semester 1 ya, maba ya? Tapi Belum belum Kak. mulai kuliah. Iya, belum mulai. Masih maba lah. Tapi belum mulai. Oke. Iya Kak. Oke, sebelumnya congrats karena udah keterima SNBP tadi ya di matematika. Apa tadi? USU ya? Sorry aku lupa. Andalas Kak, Padang, Universitas Andalas, Andalas. Padang. Iya. Oke. Congrats sebelumnya udah keterima dan good luck juga ya di jurusan matematika, semoga sesuai dengan passion ya, kayak gitu. Nah, apa yang membedakan dari SMA dengan kuliah gitu ya? Terutama di jurusan matematika gitu ya. Tapi aku saranin sebelum aku mulai untuk menjawab pertanyaannya, aku sarankan kamu untuk berlangganan gradien, jujur. Ini apalagi jurusan matematika, karena nanti basic-basicnya itu di gradien aku lihat sekilas di Instagram itu bagus banget. Jadi nanti kalau kamu pengen berlangganan silahkan berlangganan gitu ya. Aku sangat rekomendasikan biar nanti kamu di kelas lebih outstanding gitu. Kenapa gitu ya? Karena di SMA dan kuliah itu berbeda. Kalau di SMA guru itu ngajarin kebanyakan ngajarin itu kan ngitung di papan tulis, dikasih tahu kebanyakan guru kan 80% guru ke atas kita kan kalau di SMA itu ngasih tahu kalau matematika itu hitungnya kayak gimana, dasar-dasarnya seperti apa gitu kan. Itu barang-barang kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau di kuliah itu nanti berbeda dengan yang SMA guys. Dosen itu biasanya kebanyakan ya, ini aku dari pengalamanku dan pengalaman teman-teman yang lain sih, kebanyakan dosen itu sekarang kalau ngajar itu ya udah dia kasih PPT, dia kasih buku atau referensi jurnal buat kalian belajar sendiri gitu. Kalau matematika tuh kita disuapin apa yang mungkin kita nggak, teman-teman ngerasa juga gitu kan. Kalau SMA tuh kita disuapin mau belajar apa, ini belajar ini, terus nanti ujiannya ini silakan belajar kayak gitu. Nah kalau di kuliah itu sedikit berbeda teman-teman, terkhususnya di matematika gitu. Dosen itu kebanyakan kalau di matematika aku ya Undip gitu, itu ya tadi aku yang seperti yang aku bilang, dia ngajarin basicnya aja, dia kasih jurnal, kita suruh pelajarin sendiri gitu. Kita suruh pelajarin jurnalnya, kita suruh memahami sendiri kayak gitu. Bahkan biasanya apa yang kita pelajarin dengan yang di UTS atau UAS tuh kadang bisa aja nggak sesuai kayak gitu. Nah jadi teman-teman harus paham dulu bahwa dosen itu nggak seperti guru di SMA gitu. Mereka nggak semengajar itu. Mereka tuh hanya menjadi fasilitator atau wadah untuk menjadi fasilitator atau wadah selama teman-teman berkuliah, tapi bukan menjadi guru sebenarnya gitu. Karena dosen itu teman-teman itu kegiatannya sibuk banget, mereka ada penelitian, mereka ada pengabdian, dan mereka harus mengajar juga. Jadi banyak dosen yang apalagi yang udah megang level tinggi kayak kepala departemen, kepala fakultas itu yang mereka kadang nggak ada waktu buat ngajar, bahkan mereka cuma ngasih tugas, mereka ngasih buku dan teman-teman suruh belajar sendiri kayak gitu. Nah jadi itu yang berbeda dengan SMA dan kuliah. Nah terus apa yang harus dilakukan di saat menjadi mahasiswa baru gitu ya? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Salah satu hal yang aku sesali adalah aku mulai ambis kegiatan non akademik itu di saat aku udah semester 3, semester 4 ke atas. Aku berharap aku bisa ambis kegiatan non akademik itu dari semester 1 teman-teman gitu. Kenapa? Karena nanti di saat kita bekerja itu yang dilihat gitu ya, itu bukan hanya sekedar kegiatan akademiknya aja, tapi kegiatan non akademiknya juga gitu. Ini bukan hanya di jurusan matematika, tapi di seluruh jurusan gitu ya. Percayalah sama aku teman-teman. Jadi kalau teman-teman semester 1 coba diusahakan jangan cuma ambis di akademik, jangan cuma ambis di IPK gitu, tapi juga coba ambis di kegiatan non akademik kayak gitu. Itu saranku, bisa mulai ikut lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, lomba business case competition, ikut beasiswa, ikut organisasi, ikut magang. Itu yang aku sarankan untuk mahasiswa baru nantinya gitu. Jangan cuma hanya sibuk di akademik gitu. Itu mungkin masukan dari aku sih. Mungkin nanti untuk lebih detailnya kenapanya aku akan ceritain di selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Alken. Makasih Kak. Thank you. Jawab ya, Lana. Iya Kak. Oke. Ada yang mau resign lagi? Kalau enggak, ini bakal masuk ke pertanyaan di chat. Dari Preti Simanjuntak. Saya suka matematika dan sangat senang belajar matematika, tapi tergantung siapa yang ngajar, Kak. Gimana ya, Kak, biar bisa konsisten belajar matematika, dan apa yang harus benar basic apa yang harus dimiliki? Oke, thank you Preti pertanyaannya.
kamu suka matematika tapi tergantung siapa yang ngajar. Itu setuju ya, setuju. Dulu aku juga suka pelajaran di SMA gitu, seni budaya itu aku baru suka kelas 12 SMA, padahal dari SD sampai SMP nggak suka, itu karena gurunya yang ngajar enak gitu. Nah, ini sama di matematika, apalagi matematika. Kita suka matematika, fisika, kimia, itu pasti tergantung gurunya enak atau enggak. Setuju gitu. Makanya sekali lagi penting banget teman-teman untuk mencari teman yang tepat, guru yang tepat, platform yang tepat untuk belajar matematika agar suka dengan matematika gitu, atau pelajaran yang teman-teman ingin kuasai gitu ya. Jadi carilah sumber belajar yang tepat gitu, atau guru yang tepat. Itu yang bisa saran apa sih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana bisa konsisten belajar matematika dan apa basic dan apa yang harus benar-benar basic yang harus dimiliki gitu ya. Nah, kalau di matematika teman-teman, di matematika itu basic yang harus dikuasai itu bukan hitung-hitungan. Hitung-hitungan nomor dua lah, tapi yang pertama itu logika gitu ya. Teman-teman mungkin pernah tes psikotes, pernah tes IQ, pernah tes atau suka main catur, suka main puzzle, sudoku, atau apapun itulah yang sifatnya melatih logika. Nah, kalau teman-teman logikanya kuat, itu bagus di jurusan matematika. Tapi kalau teman-teman logikanya kurang, itu akan sulit di matematika kayak gitu. Nah, aku juga mau nanya nih ke Preti, kamu suka matematika yang mana? Matematika wajib atau matematika saintek? Kan di SMA tuh pas zamanku ada dua, matematika wajib sama matematika saintek. Nah, dulu aku tuh suka matematika wajib, bukan matematika saintek gitu. Karena matematika wajib tuh lebih bisa diimplementasikan aja kehidupan sehari-hari, kayak kita menghitung jarak, kita ada menghitung statistikanya juga, ada menghitung keuangan, ada apa namanya sin kostannya juga gitu, yang nggak ribet gitu kan. Terus ada yang menghitung bangun ruang, volume dan sebagainya, itu kan seru gitu. Nah, tapi kalau kamu bisa matematika wajib dan nggak suka matematika saintek, kan matematika saintek itu kayak turunan, logaritma, integral. Nah, di mana jurusan matematika itu nanti isinya itu adalah kebanyakan matematika saintek gitu. Nah, jadi kamu lihat dulu nih, kamu suka matematika yang mana? Apakah matematika wajib yang berhitung-hitungan atau matematika saintek? Kalau nggak suka matematika saintek, itu susah sih di jurusan matematika, karena kita gini, matematika saintek itu kita menghitung dengan rumus-rumus yang atau metode yang rumit gitu. Mungkin kayak integral turunan itu pas SMA, pas aku SMA mungkin cukup rumit, atau sin kostan yang sampai apa namanya sampai berlibet-libet, ada sin kostan, ada logaritmanya juga, ada log-lognya, itu kan ribet ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah kesulitan di matematika saintek SMA itu, nanti pas di kuliah itu kita akan membedah metode-metode atau rumus-rumus dari matematika saintek tersebut gitu. Jadi ini sedikit spoiler juga, aku kasih tahu kalau sebenarnya di matematika jurusan matematika itu seabstrak apa, yaitu kita menghitung tadi membuktikan atau membedah rumus-rumus yang di matematika saintek kayak gitu. Terus kita nanti juga menghitung membuktikan kenapa akar minus satu itu pembuktiannya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Nanti ada lagi mata kuliah yang namanya fungsi kompleks. Fungsi kompleks itu artinya udah masuk ke bilangan yang irasional atau yang tidak ada di dimensi kita. Jadi memang abstrak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau memilih jurusan matematika, dipastiin lagi teman-teman punya kemampuan logika yang tepat kayak gitu. Kalau konsisten belajar, saranku temuin aja platform atau guru yang tepat, karena kalau kita suka dengan guru atau platform tersebut, kita akan bisa konsisten belajar kok kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya kemampuan logika itu juga bukan sesuatu yang dari lahir tiba-tiba ada juga nggak sih? Kayak itu bisa dilatih gitu. Kita bisa jadi semakin baik kemampuan logikanya. Bukan yang ya udahlah, aku logikanya jelek, jangan matematik. Nggak gitu juga, kayak kita kita bisa kok kalau misalnya kita mau usaha, kita bisa naikin kemampuan logika kita. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reza Muhammad Ilham. Kak, izin bertanya, apa benar prospek kerja dari jurusan matematika itu terbilang cukup luas? Nah, ini mungkin tadi udah sempet di-spoiler dikit nih sama Alken, kayak banyak orang yang berpikir matematika itu ya udah jadi guru, jadi dosen gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin tuh Ken, yang benernya kayak gimana sih? Oke, sebenarnya ini juga udah apa ya? Ini mungkin pertanyaannya juga sama nih sama yang bakalan ditanya panitia ya, terkait dengan apakah apakah jurusan matematika itu karir yang menjanjikan untuk masa depan? Oke, sebenarnya jurusan matematika itu prospeknya luas banget. Kalau misalnya di jurusan IPS itu ada jurusan manajemen, gitu ya, jurusan manajemen yang bisa kemana aja. Terus kalau misalnya di teknik industri, di teknik itu ada teknik industri yang bisa kemana aja. Nah, kalau di
saintis atau di IPA gitu, itu jurusan yang bisa kemana aja itu sebenarnya matematika gitu. Matematika itu kita luas banget gitu ya. Matematika itu apa ya, idealnya seperti ini, anak yang emang jago di matematika. Sebenarnya matematika itu kita belajarin tiga hal sekaligus. Kita belajar nge-coding, kita belajar statistika, dan juga kita belajar matematiknya juga gitu, analitik matematiknya. Nah, anak matematika yang ideal itu codingnya lebih jago dari anak statistika, tapi statistikanya lebih jago dari anak informatika gitu. Jadi kita tuh kayak anak matematika itu kayak irisan antara anak informatika dan statistika. Kita bisa ngoding iya, kita bisa statistika iya, dan kita di tengah-tengah. Kita codingnya lebih jago dari anak statistika, dan kita statistikanya lebih jago dari anak informatika. Nah, kalau karirnya itu menjanjikan banget, luas banget teman-teman. Dengan syarat ya, dengan catatan syarat teman-teman nggak cuma kupu-kupu, tapi teman-teman juga punya pengalaman akademik, minimal berorganisasi gitu. Jadi sangat menjanjikan, tapi dengan syarat tidak hanya fokus di akademik, tetapi juga di non akademik. Ini sebenarnya di jurusan apapun sih, mau di teknik industri, mau di manajemen, mau di apalah jurusan teknik biologi, teknik kimia, semua jurusan itu. Bayangin deh teman-teman, misal teman-teman cuma kuliah, fokus kuliah, ngerjain tugas gitu-gitu. Terus teman-teman daftar kerja. Bayangin teman-teman nanti daftar kerja itu, orang-orang yang daftar kerja pesaingnya teman-teman adalah orang-orang yang dapat beasiswa, orang-orang yang dapat ISMA dari program pemerintah, orang-orang yang dapat kampus merdeka, orang-orang yang pernah magang gitu. Jadi kalau teman-teman cuma mengandalkan pengalaman kuliah berdasarkan jurusan doang, itu susah untuk dapat kerjaan yang top kayak gitu. Itu sebenarnya untuk semua jurusan sih gitu. Tapi kalau matematika ini, aku balik lagi ke topik matematika. Matematika itu sebenarnya lebih ke akademisi sih gitu. Kalau kita ngedalamin matematika banget, kita misal mau kupu-kupu nih, itu nggak masalah juga. Tapi mungkin kita masuk ke akademisi, yaitu kita masuk ke S2, lanjut ke S3, terus jadi dosen. Gitu. Salah nggak jadi dosen? Nggak juga. Gitu. Dosen juga keren, juga berilmu. Jadi profesor atau ahli itu juga keren gitu. Jadi teman-teman silakan pilih. Teman-teman mau yang, kalau di matematika mau berkarir atau mau akademisi. Kalau akademisi bisa jadi S2, S3, terus nanti lanjut dosen, atau jadi profesor atau ahli, kayak gitu. Profesor atau ahli itu yang khusus hitung-hitung matematikanya gitu. Misal ada suatu perusahaan butuh menyelesaikan suatu permasalahan yang harus dibawakan ke matematika. Nah, itu biasanya nanti ahli matematika yang menyelesaikan. Tapi kalau di dunia karir, kita bisa ke bank, dan kita juga bisa ke pekerjaan yang lagi top banget. Itu ada data analisis, itu juga apa ya, biasanya jadi inceran juga dari jurusan matematika. Bisa ke data analisis, bisa ke data scientist, bisa ke yang ranah coding, ke arah bikin website juga bisa, karena anak matematika tadi, kita belajar coding, kita belajar statistika, kita belajar matematika, kayak gitu. Nah, tapi ini pengalaman pribadiku gitu ya, nggak mesti ke arah sana juga. Aku sekarang jurusan matematika, aku semester 8, belum lulus, tapi aku udah diterima kerja di Nutrifood 1 tahun yang lalu, dari bulan Oktober lalu. Dan itu posisinya bukan matematika banget, posisinya adalah jadi marketing or sales gitu. Dan itu kan artinya adalah apa ya, pada kenyataannya nanti di saat teman-teman mencari kerja itu nggak pure memandang jurusan gitu. Mungkin kecuali kedokteran atau hakim, itu memang harus dari jurusan hukum atau jurusan dokter. Tapi kalau untuk karir kayak jadi orang kantoran atau kalau misalnya mau kerja di bank dan sebagainya, itu sebenarnya nggak selalu memandang jurusan gitu. Bahkan pengalaman magang-magangku pun ada yang di human capital atau yang jadi HRD gitu ya. Aku pernah jadi yang bikin konten di perusahaan, aku juga pernah magang di business development, itu kan nggak matematika banget gitu. Jadi sebenarnya luas banget, matematika itu bisa kemana aja. Karena sekali lagi, kalau kita mau daftar kerja, itu kan nanti ada seleksi, tes psikotesnya, tes psikologi, tes matematika. Anak matematika itu gampang banget untuk lolos tes-tes tersebut. Kita gampang banget untuk lolos ke tahap tersebut gitu. Nanti setelah tes psikotes baru kita masuk ke tahap interview atau tahap cek CV dan sebagainya. Nah, di situ anak matematika yang banyak gugur. Kenapa? Karena tadi anak matematika biasanya hanya fokus akademisi, yang seharusnya di mana kita tidak hanya fokus di akademik, tetapi juga di non akademik gitu, kayak kegiatan beasiswa atau kegiatan magang kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Jadi luas banget. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Najwa Inaya, ini pertanyaan yang dalam nih. Dulu saya berpikir kalau matematika merupakan pelajaran hitungan yang penuh angka. Tapi semakin naik kelas, angkanya hilang digantikan dengan huruf. Setelah kuliah di jurusan matematika, kakak punya definisi tersendiri gak matematika itu apa? Oke, definisi. Sebenarnya gini,
aku kembali lagi ke pernyataanku sebelumnya. Thank you ya Najwa pertanyaannya. Jadi gini, pernyataan sebelumnya bahwa matematika itu bukan tentang hitung-hitungan gitu. Dosenku yang ahli filsafat matematika juga bilang, kamu kalau matematika, kamu kalau anak matematika cuma bisa ngitung, kamu kalah sama anak ekonomi, kalah sama anak statistika yang udah mereka pakai alat-alat penghitung kayak komputer. Kamu kalah sama kalkulator. Jadi anak matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan angka gitu. Ya, jadi kalau di matematika cuma hitung-hitungan itu udah kalah saing banget jauh sama anak ekonomi, salah sama anak statistika, bahkan sama anak-anak teknik atau anak manajemen, anak akuntansi kayak gitu. Jadi matematika itu sekali lagi adalah sebuah bahasa sebenarnya, aku definisikan itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu problem kayak gitu. Contoh gini, ini contoh sederhana dari matematika. Misal apa ya? Misal gini, ada ini SMP, pelajaran SMP aljabar. Aku mungkin analoginya yang sederhana aja gitu. Misal 5 apel ditambah 2 apel ditambah 7 apel ditambah 3 apel ditambah sekian apel gitu. Itu kan ribet ya. Kita nyebutnya 5 apel, 2 apel, 3 apel. Nah, kita bisa menyederhanakan jadi 5A ditambah 2A ditambah 3A ditambah 4A kayak gitu. Jadi sebenarnya matematika itu sebuah bahasa yang menyederhanakan suatu permasalahan atau suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu. Atau contoh, misal 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai 100 gitu. Kan kalau kita nyebutin satu-satu itu kan ngabisin waktu. Makanya di matematika ada penulisan yang benar kayak misal 1 ditambah 2 ditambah 3 terus ditambah titik ditambah sampai 100. Nah, terus nanti bisa dibentuk jadi sigma kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya matematika itu adalah penyederhanaan bahasa suatu bahasa yang digunakan untuk menyederhanakan suatu masalah gitu. Jadi suatu masalah itu bisa kita matematikakan kayak gitu. Bisa kita jadikan bahasa yang lebih simpel dengan matematika kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya suatu bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita nggak bisa selesai dengan bahasa lain. Dan itu mengandalkan sebuah instrumen berpikir yang namanya logika. Makanya logika itu harus kuat saat kita jurusan matematika kayak gitu. Tapi sebenarnya disclaimer dulu ya, kalau sudut pandangku dari matematika, aku lebih suka matematika yang yang bisa diimplementasikan daripada yang abstrak kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman mau lihat salah satu pengimplementasian dari matematika, nanti aku bakal share screen kali ya. Nah, boleh tuh. Tapi mungkin sebelumnya kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fatir Sachiro, Kak mau tanya kalau jurusan matematika membantu dalam venture bisnisnya nggak, Kak? Terima kasih. Kak mau tanya kalau jurusan matematika membantu dalam venture bisnisnya nggak, Kak? Maksudnya gimana nih? Pertanyaannya, aku masih kurang get atau dari Mas Devin bisa bantu? Pertanyaannya gimana sih maksudnya gitu? Kurang yakin juga, jadi mungkin Fatir boleh jelasin dulu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Pertanyaan dari Karisa Hutagulung, Kak gimana cara kita buat mengembangkan kemampuan logika kita? Oke, mengembangkan kemampuan logika ya. Gini, kalau kita dalam belajar sekali lagi temukan mentor atau platform belajar yang tepat, itu yang pertama gitu. Karena kalau mau belajar logika ya kita harus cari dulu sumber belajarnya dan juga cari mentor atau platform yang tepat kayak gitu. Nah, lalu yang kedua bisa juga dengan cara bermain game kayak gitu. Misal bermain catur, bermain puzzle, bermain sudoku. Jadi aku dari SD, aku lupa SMP atau SD, aku tuh udah mulai suka banget main sudoku. Jadi dari SD aku sering main catur dan SMP aku sering banget main sudoku. Sudoku itu apa? Sudoku itu adalah teka-teki angka yang berasal dari Jepang gitu. Nah, nanti teman-teman bisa searching aja sudoku dan cara mainnya gimana. Nah, itu aku senang banget main sudoku gitu dan mungkin itu yang membantu aku untuk suka dan mengasah kemampuan logikaku juga kayak gitu. Karena sekali lagi logika nggak berlaku di matematika aja, logika berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Gimana cara kita menentukan keputusan, mengambil keputusan kayak gitu. Nah, mungkin saran dari aku itu sih, gimana cara kita bisa update kemampuan logika kita. Gitu. Oke, bisa mulai dari yang sederhana banget ya, main game atau cari platform belajar yang tepat. Nah, lanjut ke pertanyaannya Muhammad Firdan Fajri. Kak izin bertanya, gimana cara mempersiapkan materi kuliah nanti bakal muncul di kelas? Wah, ini sih. Gimana cara kita mempersiapkan materi kuliah yang nanti bakal muncul di kelas?
Oke, Wah, belajar di gradien sih. belajar aku mau jawab itu. Yang pertama belajar di gradien, teman-teman. Bisa kepoin di gradien. Teman-teman bahkan gini, kalau teman-teman mau tahu jurusan dari jurusan matematika itu apa, teman-teman start aja tuh. Di postingan gradien tuh banyak dia ngepost matematika. Kalau nggak salah gradien bahkan mata pelajaran mata kuliah, sorry, jurusan utama yang dibahas sama gradien tuh bahkan kalau nggak salah jurusan matematika ya. Jadi banyak banget tuh eh, materi-materi matematika di postingan gradien itu adalah sekilas-sekilasan matematika itu seperti apa gitu. Nah, kalau aku dulu 1 bulan sebelum kuliah, itu kan biasanya liburan dulu kita ya. Nah, 1 bulan sebelum kuliah, dulu pas aku masih zaman-zamannya ambis di akademik, belum masuk ke non akademik, aku cari di Google, tanya-tanya cutting juga, tanya cutting kayak apa aja sih mata mata kuliahnya ada apa aja, lalu materinya apa aja gitu. Jadi biasanya dulu pas aku masih ambis akademik, aku coba kenalan sama cutting, tanya-tanya cutting. Gak apa-apa guys, gak usah takut tanya-tanya cutting, kakak tingkat, karena kakak tingkat di kuliah itu baik-baik, biasanya senang banget buat sharing. Mereka senang kalau bermanfaat buat orang gitu. Jadi kalau ada adik kelas yang nanya ke kita, ke kakak tingkat, itu bahkan senang banget. Kita nggak akan sungkan atau pelit ngasih materi gitu. Jadi tanya aja mata kuliahnya apa aja, terus dosennya seperti apa, gimana cara dapat nilai maksimal, itu bisa tanya atau obrolin ke cutting kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena waktunya mepet mepet banget nih. Aku Dari juga Zaki. persingkat aja jawabannya ya. Oke, dari Zaki. Mau bertanya, dalam jurusan matematika, apakah kita dibawa untuk mengenali materi-materi yang sudah ada, atau kita juga bisa dikenalkan dengan masalah-masalah yang belum pernah muncul sebelumnya? Contohnya, kalau di fisika, masih kekurangan informasi dan materi untuk konsep waktu, kuantum, dan lain-lain. Apakah di jurusan matematika nanti ada hal yang seperti itu? Oke, apakah kita akan dikenalkan atau kita akan dibuka wawasannya terkait dengan apa saja yang bisa dieksplor di matematika? Itu sekali lagi tergantung dosennya gitu. Ada dosen yang strict hanya by textbook, dia ngajarin hanya berdasarkan buku, dia hanya ngajarin berdasarkan PPT yang udah dia buat dari 5 tahun yang lalu, dan itu menurutku dosen yang toxic gitu. Aku gak ragu, aku gak ragu untuk ngatain dosen itu adalah dosen toxic kayak gitu, yang dimana seharusnya dia nggak seperti itu gitu. Makanya sekali lagi ada beberapa dosen yang seperti itu, dan kalau teman-teman bandingin atau kalau dari pengalaman pribadi ngelihat dari platform-platform sejenis Gradient atau platform-platform lain yang ngajar itu benar-benar dari hati, dedikasi, itu berbeda banget dengan dosen-dosen yang hanya ngajarin dari buku, dari PPT yang udah dia buat dari 5 tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya apakah wawasan kita akan dibuka atau enggak itu apakah dia akan sharing gitu ya filsafat atau ilmu-ilmu yang unik dari matematika atau fun fact dari matematika, sekali lagi itu tergantung dosennya kayak gitu. Kalau dosennya enak ya ada gitu, di Undip Matematika ada dosen-dosen yang enak juga, dia ngajarin filsafat matematikanya, dia buka wawasan kita di hal yang lain, dia ngasih tahu ternyata matematika bisa digunakan untuk hal-hal apa namanya logistik misal, atau hal-hal bisnis atau hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi itu semua sekali lagi aku kembalikan tergantung dosennya kayak gitu, tergantung Yes, kampusnya, tergantung jurusannya, dan tergantung dosennya gitu. benar banget. Dan ini sebagai orang yang berpengalaman nyari dosen, ini benar banget guys. Kayak kebanyakan, sayang sekali, banyak sekali dosen di Indonesia yang ya mereka ngajar aja. Jadi kayak bikin PPT udah dari berapa tahun lalu, nggak pernah diupdate, dan kelihatan lah dosen-dosen yang ngajar pakai hati sama yang ya udah kewajiban aja gitu. Jadi tergantung dosennya banget sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Feris Gama. Bagaimana cara mengubah mindset terhadap matematika? Bagaimana tips and trick belajar matematika agar mudah? Oke, bagaimana cara mengubah mindset terhadap matematika dan tips and trick belajar matematika agar mudah? Tergantung. Matematika apa nih? Matematika SMA atau matematika kuliah? Kalau matematika SMA, simpelnya, mungkin ini terdengar klise, terdengar basa-basi, tapi kalau matematika SMA, simpelnya sering-sering latihan soal. Sesimpel itu. Itu mungkin pas aku SMA denger itu kayak, itu mah bullshit gitu, itu mah tidak solutif, tidak menyelesaikan masalah. Tapi kenyataannya di saat SMA, cara kita suka matematika, cara kita bisa tahu tips and trik matematika adalah sering-sering menghadapi soal, sering-sering mencoba latihan-latihan soalnya kayak gitu. Karena makin sering kita menghadapi soal-soal, makin kita ngerti gitu. Misal kita berada di level 1, di level nggak bisa matematika pas SMA. Nah, kalau kita hadapi terus-menerus, lama-lama kan kita bisa gitu kan. Dan sering-sering latihan soal itu membuat kita terbiasa untuk menghadapi jenis-jenis soal yang beragam kayak gitu. Itu di matematika SMA. Tapi kalau di matematika kuliah, jujur itu lebih sulit untuk belajar sendiri, survive-nya susah banget menurut
menurutku ya, tapi banyak juga teman-temanku yang pintar. Jadi untuk survive di jurusan matematika itu kalau sendiri itu survive sulit, cukup sulit lah gitu, nggak banget tapi cukup sulit. Jadi kita harus sekali lagi cari mentor, cari teman yang lebih ngerti dari kita, cari dosen yang tepat, cari platform belajar yang tepat, dan belajar sendiri. Sekali lagi kita nanti di perkuliahan itu teman-teman beda sama SMA. Kalau di SMA guru itu nyuapin kita harus belajar apa, tapi kalau di SD, kalau di kuliah itu dosen itu hanya menyediakan bahan ajar aja, dia ngasih bahan ajar dan kita harus belajar sendiri. Nah, jadi tips and trick untuk pas SMA dan kuliah itu cukup berbeda teman-teman kayak gitu. Kalau di kuliah itu kita harus agile, kita harus lincah untuk cari momentum belajar yang tepat kayak gitu. Kita harus mandiri kayak gitu. Gitu sih. Oke, semoga terjawab buat Feris. Kita lanjut ke Deniski Alfian. Izin bertanya Kak, kan tadi udah diceritain peluang karir jurusan matematika itu luas banget. Bisa contohin nggak contoh karir yang paling banyak diminati dari teman-teman dari jurusan matematika? Dan kalau boleh tahu karir dari Kak Alken itu apa? Oke, ini aku ketik ya. Ini data analis, data science, data engineer, bank. Ini adalah pekerjaan yang diramalkan, diprediksi beberapa tahun ke depan akan menjadi favorit. Gitu. Ini anak matematika, anak statistika, anak informatika, anak jurusan lain bahkan itu berebutan untuk ke karir ini juga. Jadi memang ini adalah karir yang saat ini sedang favorit, sedang naik daun, dan matematika kebanyakan ke arah sini kayak gitu. Tapi kalau karir yang sedang aku jalani sesuai, boleh tahu nggak karir itu apa? Nah, sesuai pertanyaan Deniski, karirku apa? Karirku itu adalah karena aku lebih berat di non akademik, jadi aku punya pengalaman di organisasi, berbisnis, pengalaman beasiswa dan sebagainya. Aku udah berkarir atau bekerja atau magang itu biasanya pengalamannya di marketing atau business development gitu. Jadi ranah belajarku dari ranah karirku di situ sih, di marketing atau business development, karena marketing atau business development itu terbuka untuk seluruh jurusan kayak gitu, maksudnya general, dan matematika itu termasuk general kayak gitu. Itu sih. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Fatir Sachiro. Ini follow up yang tadi. Jadi bagaimana matematika itu membantu venture business, maksudnya itu yang Pak Guru Alken. Oke, Pak Guru Alken itu kan sebenarnya udah ada sejak aku tahun 2020 ya, saat aku lulus SNMPTN. Jadi aku lulus SNMPTN, terus aku mulai ngajarin orang-orang untuk SBMPTN gitu. Ya, singkat ceritanya kayak gitulah. Aku cukup bisa materi SBMPTN dan aku ngajarin orang-orang kayak gitu. Nah, dengan aku masuk jurusan matematika, itu sebenarnya nge-support banget Pak Guru Alken. Kenapa? Karena Pak Guru Alken itu, kan aku nggak bisa bekerja sendiri kan. Jadi aku harus cari tutor atau pengajar kayak gitu. Nah, pengajar-pengajar tersebutlah yang aku dapatkan dari jurusan matematika, yaitu teman-temanku. Gitu. Jadi dulu aku yang ngajar, nah sekarang di saat aku di jurusan matematika, aku yang jadi, bahasa kasar itu aku jadi bosnya, dan ada teman-temanku matematika yang ngajar kayak gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi aku bilang aku masuk ke jurusan matematika itu sebenarnya salah jurusan, tapi dibilang nyesel enggak kayak gitu. Itu aku sangat bersyukur banget bisa di jurusan matematika, karena sangat mensupport karir aku atau bisnis yang aku jalani kayak gitu. Itu sih. Oke, semoga terjawab, Fatir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ptolemy. Perkenalkan saya Adam. Oke, Adam. Saya ingin bertanya, apakah lingkungan kalangan matematika seperti teman-teman Kak Alken atau dosen itu asik-asik atau serius-serius atau bagaimana, dan punya circle berhubungan matematika tidak? Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya tadi udah aku sempat mention sedikit juga di awal bahwa ini matematika Undip ya. Aku nggak tahu apakah seluruh matematika di tempat lain seperti itu atau hanya Undip saja atau gimana. Tapi kalau di matematika Undip, anak-anaknya tipikalnya itu dua. Kalau nggak dia alim gitu yang pendiam, yang belajar gitu. Kalau nggak yang kedua olim gitu. Anak yang sering ikut olimpiade, anak-anak pinter, ambis gitu. Jadi sebenarnya di jurusan matematika itu isinya tuh orang-orang alim dan olim. Anak-anak pinter, anak-anak ranking 1 saat di SMA gitu. Anak-anak ranking 1, anak-anak olimpiade berkumpul di jurusan matematika. Nah, tapi apakah vibes-nya serius kayak gitu atau bagaimana? Nah, itu beragam juga sih. Ada yang asyik-asyik, ada juga yang tipikal serius, yang kaku-kaku, itu kan ada ya. Biasanya kan teman-teman tahu lah, bisa nggak kebayang juga gitu, anak-anak pintar tuh kan ada yang biasanya pintar itu pintar-pintar sedikit kaku, ada juga yang pintarnya fleksibel atau asik-asik. Jadi beragam sebenarnya. Nanti teman-teman silahkan mau circle seperti apa yang cocok, itu kan disesuaikan juga dengan teman-teman seperti apa, apakah extrovert atau introvert gitu. Gitu sih.
Oke. Eh, oke. Pertanyaan terakhir. Bagi waktu untuk kegiatan non akademiknya gimana ya Kak? Mungkin kan habis ini kali ya Ken, lu boleh share yang project yang lu kerjain itu untuk nunjukin Oke, teman-teman semua kayak aplikasi matematika tuh kayak gimana sih? Tapi sebelumnya pertanyaan dari Lana lagi, bagi waktunya gimana Kak buat kegiatan non oke. akademik? Nah, oke, thank you pertanyaannya. Ini tepat banget sama yang mau aku sampaikan. Kenapa tadi aku bilang aku sebenarnya salah jurusan? Bukan salah jurusan, bukan salah jurusan, tapi lebih tepatnya matematika itu tidak sesuai ekspektasiku gitu. Tidak banyak hitung-hitung. Tapi kenapa aku bersyukur? Aku sangat sama sekali tidak menyesal. Karena jurusan matematika itu di Undip ya. Ini mungkin di tempat lain berbeda atau bagaimana, tapi di Undip gitu ya, itu berbeda dengan jurusan lain. Contoh kalau jurusan biologi, kimia, fisika, mereka harus buat laporan tiap minggu tuh ada laporan. Sedangkan di jurusanku tuh cenderung nggak hektik. Kita cuma ngerjain tugas, kita cuma uh, ya mungkin pusing sedikit pusing ngerjain tugas dan sebagainya, tapi kita nggak sehektik itu. Jadi kita punya waktu banyak sebenarnya untuk eksplor hal di luar matematika atau eksplor hal di dalam matematika, tergantung teman-teman mau eksplor matematika atau di luar matematika gitu. Paling kita hektiknya itu pas UTS atau UAS aja sih gitu, atau semester tua ke atas. Jadi memang kenapa aku senang di matematika karena itu, karena nggak terlalu makan waktuku di saat berkuliah, tidak sehektik itu dibandingkan jurusan-jurusan yang mungkin praktek mulu, sehingga mereka nggak punya kesempatan untuk mengeksplor diri mereka untuk upgrade soft skill, hard skill, seperti ikut magang, ikut beasiswa, dan sebagainya, kayak gitu. Terus juga, selain itu matematika juga, yang aku bilang tadi ya, uh, keunggulannya juga atau benefitnya punya branding yang bagus di mata orang, di mata HR. Kita juga kalau ngerjain tugas-tugas, ngerjain tes-tes psikologi atau psikotes bakal lebih mudah lolos karena itu benefit dari matematika, kita diasah logikanya kayak gitu. Nah, jadi itu sih kenapa aku bisa membagi kegiatan akademik dan non akademik, karena dari matematika juga support hal tersebut kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ke diri kita, karena aku termasuk outlier sebenarnya dari 166 orang di angkatanku yang suka mengeksplor hal-hal non akademik itu nggak nyampe hitungan jari gitu. Jadi aku termasuk outlier sebenarnya. Karena aku bilang tadi anak matematika yang di Undip itu biasanya memang yang aku nggak tahu sih di jurusan lain juga atau gimana, tapi anak matematika tuh biasanya sulit untuk keluar zona nyaman gitu. Biasanya nyaman dengan circle-circle-nya aja. Aku termasuk outlier yang nyoba kesana sini sebenarnya kayak gitu. Jadi itu kembali ke kita lagi, gimana cara bagi waktunya. Kalau aku sih biasanya bagi waktunya selalu schedule sih, kayak jam 7 mau ngapain, jam 9 mau ngapain, jam 11 mau ngapain, hari Senin mau ngapain, seminggu ini mau ngapain, setahun ini mau ngapain, sebulan mau ngapain, bahkan 5 tahun ke depan mau ngapain, itu di schedule. Nah, dulu pas maba aku hanya mikirin hari ini mau ngapain dan besok mau ngapain. Tapi kalau kita udah semester akhir itu kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus mikirin seminggu ini mau ngapain, sebulan ini mau ngapain. Gitu. Aku udah sampai di level dimana 2 tahun ini aku tahu mau ngapain kayak gitu. Aku tahu di tanggal sekian, di tahun sekian aku mau ngapain, itu udah ada jadwalnya kayak gitu. Jadi pinter-pinter atur jadwal. Makin panjang jadwalnya makin sukses kita ke depannya kayak gitu. Oke, mantap. Oke, Aken, thank you banget. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin dari lu boleh share dulu nih, kayak gimana sih project langsung hands on nih, project orang Oke, jurusan matematik, gimana? sebenarnya ada Ah, banyak banget macam-macam dari matematika itu ya. Aku share screen dulu. ya boleh. Bisa teman-teman dalami gitu. Karena tadi ada dua, secara kasar ada dua, ada abstrak sama yang bisa diimplementasikan. Aku abstrak bukan bagianku, jadi aku mengambil yang suka lebih implementasi gitu. Nanti kalau di abstrak itu luas banget, ada yang fokusnya ke kalkulus, aljabar, analisis real dan macam-macam. Ada yang fungsi kompleks dan sebagainya. Nah, aku ngambil implementasi. Implementasi itu banyak banget juga. Nanti ada uh, metode peramalan, ada teori graf, dan macam-macam. Nanti aku jelasin sekalian, aku share screen ya. Nah, Oke, ini adalah salah satu mata kuliah metode peramalan. Ini kelihatan nggak ya share screen? kelihatan. Oke, ini adalah metode peramalan dan ini adalah mata kuliah favorit nomor 1 di matematika. Gitu. Jadi kita sesimpelnya atau gampangnya kita bisa meramalkan. Gini, metode peramalan itu simpelnya adalah kita bisa meramalkan data di tahun depan berdasarkan data saat ini dan data di sebelumnya kayak gitu. Nah, contoh gini, misal kita mau ngeramal saham ya, mungkin saham yang banyak orang ini ya, banyak orang apa namanya tahu mungkin ya saham. Ntar aku cari yang mungkin mudah dipahami. Contoh gini, ini mungkin aku nggak usah jelasin perhitungannya gimana, tapi gini, contoh gini, kita pengen ngeramal saham di tanggal 1 Maret
gitu, 1 Maret dari saham BNI berdasarkan data dari Januari sampai Februari gitu. Jadi data 2 bulan, dari data 2 bulan, story 2 bulan, kita bisa meramalkan data di tanggal 1 Maret atau bahkan 5 tahun ke depan. Nah, itu adalah pengimplementasian salah satu mata kuliah namanya metode peramalan. Nah, metode peramalan ini atau bahasa kerennya itu forecasting, itu kepake banget di dunia karir, di data scientist, data analisis, kayak gitu ya. Jadi ini salah satu mata kuliah favorit yang kepake banget di dunia kerja, kayak gitu. Kita bisa meramal misal data pertumbuhan penduduk populasi di Indonesia di suatu negara, itu juga bisa pakai peramalan, bahkan ada perhitungan dari saya sendiri, kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak gini tadi, ini warna biru, ini adalah data sesungguhnya, dan data merah ini adalah data ramalannya, kayak gitu. Nah, data ramalannya ini, kalau perhitungan kita tepat, itu errornya di bawah 5%. Gitu. Error itu apa? Jadi error itu dari angka 0 sampai 100. Kalau makin kecil errornya, berarti data kita salah tuh makin kecil. Nah, ini hasil perhitunganku, errornya itu cuma 1,64%. Jadi kecil banget, kayak gitu, kesalahannya. Jadi ini sangat akurat peramalannya, kayak gitu. Jadi kita bisa meramal BNI, kita bisa meramal saham, kita bisa meramal pertumbuhan penduduk, kita bisa meramal jumlah apapun kita bisa ramal kalau kita ada datanya, data saat ini dan data kemarin, data histori kemarin-kemarin. Itu sih, itu salah satu yang favorit di matematika. Terus ada juga namanya teori graf. Tadi aku sempat cari file tapi nggak ketemu. Teori graf itu simpelnya adalah kita belajar antara hubungan titik dan garis. Sederhananya itu. Tapi itu adalah dasar dari gimana caranya Google Maps bisa bekerja. Gimana cara kita tahu mana yang terdekat, apakah ke Semarang baru ke Jogja dulu atau ke Jogja dulu baru ke Semarang. Nah, itu kita bisa pakai dasar dari perhitungan matematika. Kita itu ngitung dasar-dasarnya aja guys, tapi karena kita ngitung dasar-dasarnya, itulah yang ngelatih logika kita gitu. Jadi kita tahu nih belakangnya atau belakang layarnya itu seperti apa sih, kenapa Google Maps bisa tercipta, kenapa perhitungan-perhitungan peramalan bisa tercipta, itu karena kita mempelajari basic-basic atau rumus di belakangnya, kayak gitu. Jadi kayak tadi, kita orang-orang belajar menghitung integral. Kita ada, kalau matematika, itu kita belajar menganalisis, membuktikan integral. Kalau ada suatu permasalahan yang nggak bisa dipakai integral biasa, kita harus pakai integral metode lain, misal integral parsial, integral yang lainnya lagi, kayak gitu ya. Aku sedikit lupa namanya juga. Nah, jadi itulah yang dipelajari di matematika. Sebenarnya kita sesuai dengan brandingnya, anak matematika tuh bisa dibilang cerdas gitu ya. Jadi kayak, oh lu anak matematika, oh lu pinter banget dong, kayak gitu-gitu ya. Karena memang di matematika tuh kita se-pressure itu, otaknya di pressure kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman di matematika, kuatin di kemampuan logikanya, atau kalau logikanya belum kuat, nggak apa-apa. Mungkin nanti perjalanan akan lebih sulit, tapi bisa kok. Misal teman-teman untuk belajar logikanya pas nanti udah di jurusan matematika. Itu sih sebenarnya. Oke. Thank you banget Aken udah sharing projectnya. Teman-teman, semoga itu bisa ngasih gambaran yang lebih dalam ya. Jadi kayak semoga kalian nggak terjebak berpikir kalau matematika itu hanya peluang karir yang sempit, dan ternyata luas banget dan aplikasinya banyak banget. Dan ya, semoga pertanyaan-pertanyaan kalian udah terjawab semua. Oke, Ken, ada pesan terakhir gak nih buat teman-teman kita yang mau masuk jurusan matematika? Oke, buat teman-teman, mungkin aku yang general dulu ya. Buat teman-teman yang mau jurusan matematika atau tidak matematika, aku ngucapin thank you dulu karena teman-teman udah hadir di sesi kali ini. Ini membuktikan bahwa teman-teman udah mikirin masa depannya, udah mikirin langkah selanjutnya mau ngapain, kayak gitu. Itu adalah ciri khas atau tanda-tanda orang yang akan sukses ke depannya, karena dia udah mikirin masa depannya, kayak gitu, gak ikut alur. Jadi aku mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah punya komitmen, udah punya konsisten, disiplin nih untuk teman-teman menemukan karir menemukan masa depan teman-teman mau seperti apa. Mungkin closing dari aku adalah your future is today. Artinya apa? Artinya masa depan teman-teman ditentukan hari ini gitu. Keputusan apa yang teman-teman ambil hari ini, kegiatan apa yang teman-teman lakuin hari ini, itu adalah hal-hal yang untuk masa teman-teman. Jadi pastikan hal-hal yang teman-teman lakuin ini adalah hal-hal baik, keputusan yang teman-teman ambil hari ini adalah keputusan terbaik, dan sekali lagi semangat terus untuk mencari passion teman-teman cocoknya di jurusan apa. Nah, kalau teman-teman yang mau di jurusan matematika, disiapin ekspektasinya. Sekali lagi, matematika itu bukan hanya tentang hitung-hitungan, tapi matematika itu adalah logika, fondasi berpikir, kayak gitu. Fondasi berpikir yang dilatih, bukan hitung-hitungannya. Karena kalau hitung-hitungan, kalkulator bisa, anak statistika bisa, ekonomi bisa. Kita itu belajar dari fondasinya, kita belajar logikanya, gitu. Kayak jika A maka B,
sesederhana itu ya, jika P maka Q, jika tidak Q maka tidak P, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman ada tuh di SMA belajar materi logika seperti itu. Nah, itu sebenarnya basic-basic yang kita pelajari. Kita bukan mempelajari, kita bukan mengikuti rumusnya, tapi kita membuktikan dan menganalisis rumusnya. Jadi pastikan buat teman-teman yang mau di jurusan matematika, set expectation dulu, matematika bukan hanya tentang hitung-hitungan. Matematika adalah kemampuan berpikir dasar, yaitu kemampuan berlogika, bernalar, dan memahami suatu konsepan permasalahan gitu, secara matematis. Mungkin dari aku itu. Oke. Oke, thank you banget Alken udah nyempetin buat sharing-sharing sama teman-teman hari ini. Buat teman-teman, thank you banget udah datang. Semoga apa yang di-share hari ini tuh bermanfaat buat kalian untuk membantu kalian memilih jurusan di ke depan. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi kali ini, sesi 3. Kita akan lanjut lagi sesi 4, 10 menit lagi di Google Meet yang berbeda. Oke, dari yang nanya tadi akan diundi siapa yang menang, tapi karena waktu udah terbatas banget, nanti diumuminnya nyusul ya di grup WhatsApp. Oke, thank you guys. See you next time di sesi selanjutnya. See you. Thank you, Thank you, Alken. Thank you Mas Devi. Thank you, Thank you, Kak.